Halo teman-teman, selamat datang di bukan channel Mari Berkarya lagi, tapi nanti bakal diupload di channel Mari Berkarya. Sekarang ini aku lagi live di M Saiful Umam di Instagram bersama dengan Widya.ags. AGS ya atau Agustin ya? Ya, benar. Kita akan ngobrol santai ibaratnya. Jadi di sini aku pertegaskan sekali lagi, ini bukan seminar atau webinar, tapi ini hanyalah ngobrol santai aja. Jadi kita akan ngobrol seperti ngobrol biasa pada umumnya. Nah, sebelum aku masuk ke apa yang akan kita bahas hari ini, by the way kita akan membahas tentang penulis. Gimana caranya sih jadi penulis yang berduit? Atau gimana sih caranya mendapatkan uang dari nulis? Nah, nanti akan kita bahas, nanti akan kita obrolin. Tapi sebelum itu, aku punya satu ketertarikan sama postingan kamu sebenarnya. Waktu yang di postingan yang ini poster kita, kamu kan sempat bilang kalau misalnya kita tuh nggak perlu jadi besar untuk berbagi, kayak gitu. Bener nggak? Iya, benar. Ya, itu aku teringat sama ini. Aku sebenarnya punya mentor dari Kanada, salah satunya namanya Vanessa. Bukan Vanessa Angel, tapi Vanessa. Itu mentor itu mentor aku di Kanada. Jadi aku selalu diajarkan tentang gimana caranya menghandle imposter syndrome. Jadi imposter syndrome itu kayak kita itu meragukan diri sendiri, padahal sebenarnya kita itu mampu. Kita meragukan diri sendiri kalau misalnya kita ingin sharing, kita ingin berbagi. Biasanya kan kita itu, kalau misalnya kita itu nggak besar atau nggak punya sesuatu yang besar untuk dibagikan, itu terkadang kita itu merasa ragu atau takut di dalam diri kita. Padahal sebenarnya menjadi seorang expert atau menjadi seorang yang bisa untuk sharing itu nggak perlu menunggu sesuatu yang besar dulu. Kita mencapai sesuatu yang besar dulu karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin belum pernah mengalami apa yang kita alami. Jadi pengalaman kita itu sebenarnya belum didapatkan sama orang lain juga. Makanya kalau misalnya aku saat start YouTube, itu kan sebenarnya di atasku itu ada lebih banyak orang lagi. Orang yang sudah sukses jauh di atasku itu banyak banget. Tapi aku tetap sharing. Kenapa? Karena aku tahu banyak sekali dari orang-orang yang ada di Indonesia terutama, mereka yang belum pernah memulai bisnis, mereka yang belum pernah sekalipun bahkan tahu bisnis itu kayak gimana, dropship itu kayak gimana, gitu. Ada orang-orang seperti itu. Nah, aku mentargetkannya orang-orang seperti itu, biar aku bagi karena aku pengalaman di dropship. Mungkin tidak sesukses yang ada di atasku, tapi paling tidak aku bisa mengedukasi mereka. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya itu butuh kita, cuman kita itu kadang-kadang yaitu imposter syndrome. Kita takut kalau kita tidak memiliki value, kita tidak memiliki sesuatu yang untuk dibagikan. Padahal sekecil apapun, kita tuh punya value untuk dibagikan dan banyak sekali orang yang menunggu kita untuk berbagi. Kayak gitu. Itu yang aku pelajari dari mentorku di Kanada. Makanya aku starting YouTube itu sebenarnya gara-gara dia. Dulu mungkin aku nggak berani, tapi aku berani itu gara-gara yaitu tadi salah satu yang diajarkan oleh dia. Aku juga sempet diajari juga sama Mas William Tanuwijaya kalau dulu ya. William Tanuwijaya sama ini loh, aku lupa siapa namanya. Ada satu lagi yang dia itu nyarankan aku untuk baca buku #sharing 1 sama sharing 2. Itu jadi kayak bekal aku buat lebih banyak lagi atau lebih semangat lagi untuk berbagi kayak gitu. Jadi itu sekilas. Oh, halo orang sukses siapa nih? Oke, kita langsung masuk ke ini ya. Oh gitu ya, oke. Kita akan masuk ke materinya. Sebelumnya kenalin dulu deh. Widya ini sebenarnya siapa sih? Coba kenalin dulu. Halo, buat yang belum kenal, saya Widya. Saya adalah content writer yang udah berkecimpung di dunia ini dari tahun 2016. Oh, dan saat ini sudah lama ya? Iya, lumayan lama. Sampai sekarang sih, terus sekarang lagi bangun brand baru namanya Jaseo. Itu singkatan dari Just Article Sebenarnya. Tapi masih kosong websitenya, soalnya bener-bener baru bikin gitu. Tapi kedepannya pengennya sih selain buka jasa itu, terus berbagi juga gimana sih nulis yang bener itu gitu. Oke, sesuai tema kali ini ya, gimana sih caranya nulis yang bener dan tentunya dapetin uang dari nulis ya. Masa nulis doang nggak dapet uang?
Iya kan. Nah, kalau misalnya ngomongin soal nulis, aku mau cerita pengalamanku dulu. Aku nulis itu sebenarnya sudah lama, sudah dari 2014 malah. Oh, 2013, 2014. Tapi aku berhenti. Kenapa? Karena ya ibaratnya gini loh, aku dulu tuh diajarin atau dikenalin pertama tentang nulis atau kepenulisan itu dari temanku namanya Yosi. Halo Yosi, kalau nonton, thank you banget ya udah dikenalin sama nulis. Itu teman kuliah. Dia itu ibaratnya kayak hidupnya itu misalnya setelah kuliah atau pas malam ya, biasanya pas malam dia itu selalu nulis at least itu 3 artikel kalau nggak salah dulu ya, dan masing-masing artikel itu dia minimal 1000 kata, 1000 word gitu tiap harinya gitu loh. Dan dia itu belum dapat apa-apa pada waktu itu, tapi dia kayak yakin banget gitu loh bahwa tulisan ini bisa dapat uang. Ya sekarang ternyata terbukti gitu, dia dapat passive income setiap bulannya gitu dari nulis itu. Bahkan dia mempekerjakan beberapa penulis untuk nulis di blognya, untuk nulis di ininya. Dan ya itu menurutku hebat banget. Tapi waktu dulu aku tuh nggak konsisten. Jadi kan nulis itu kan butuh ini ya, butuh sesuatu yang apa ya, kayak continue gitu ya. Nggak bisa nulis sekali kemudian berhenti kayak gitu kan. Tapi butuh kayak hari ini nulis, besok nulis, iya kayak gitu, konsistensi. Dan itu dulu aku nggak dapat atau nggak punya, karena sudah nulis banyak dulu. Waktu itu aku sehari 1 artikel waktu dulu, dan katanya Bro Yosi sih minimal paling nggak 1000 kata mas per artikel kayak gitu. Nah itu aku nulis tiap hari, tapi nggak sampai seminggu udah putus, udah nggak bisa, udah nggak nulis lagi gitu loh. Baru di tahun 2018-2019 kalau nggak salah itu mulai nulis lagi di blognya Mari Berkarya itu. Aku sharing di sana. Tapi nulisku itu tujuannya untuk sharing waktu itu. Jadi nggak ada tujuan untuk dapetin uang atau dapetin apa, nggak, untuk sharing aja. Sama konten YouTube juga. Jadi nulis sama YouTube. Jadi apa ya, konten YouTubeku itu aku jadikan tulisan, atau sebaliknya tulisan itu aku jadikan konten di YouTube kayak gitu. Itu kalau aku pribadi. Nah Kak Widya sendiri gimana sih awal pertama kali nulis itu, kenapa memilih nulis? Sebenarnya kalau ngomongin nulis sih udah dari SMA ya. Dari SMA itu udah mikir gimana caranya biar dapat passive income sebenarnya. Waktu itu tertarik sama Google AdSense gitu. Sempat bangun blog, tapi ya sempat putus juga, soalnya kok nggak keterima gitu daftarnya ya. Jadi agak putus asa waktu itu. Terus udah berapa kali ngajukan? Udah berapa kali ya? Mungkin ada 3 kali. Yang terakhir itu berhasil daftar, cuman dapat emailnya itu sekitar 1 atau 2 bulan. Waktu itu udah ngerasa kok kayaknya ini kok lama gitu, masa ditolak lagi gitu kan. Tapi ternyata keterima gitu dari SMA. Susah nggak sih apa di approve Google itu? Ya menurutku sih susah ya. Kalau dari kalau di grup-grup Facebook itu kan ada namanya grup untuk ibaratnya pejuang Google AdSense gitu ya, yang mau daftar gitu, yang nyari duit dari Google AdSense. Nah itu banyak yang daftar ke Google AdSense itu ya susah gitu loh. Soalnya mereka belum punya, ibaratnya belum punya ilmu untuk memulainya itu gimana gitu. Ya asal nulis aja gitu loh. Padahal sebenarnya kan prosesnya itu panjang. Mulai dari kita melakukan riset tema untuk websitenya apa, pesaingnya gimana, terus nulis artikel itu harus berapa, minimal berapa baru didaftarin, kayak gitu-gitu. Itu kan masih awam lah ibaratnya kalau untuk pemula. Tapi alhamdulillahnya itu dari kegagalan itu aku belajar. Nah akhirnya baru keterima gitu. Baru keterima kayak gitu ya. Berarti sebelumnya itu berarti gagal dulu, ditolak dulu. Iya, berkali-kali. Ya sampai berkali-kali ya. Vakum berapa ya? Kira-kira 2 tahunan mungkin nggak daftar lagi gitu.
benar-benar memperbaiki websitenya dulu gitu, kontennya dulu diperbaiki, terus memilih apa itu tema websitenya dulu seperti apa, lihat persaingannya bagaimana. Nah baru aku target sekitar 6 bulan pasca apa itu namanya udah selesai semua itu persiapannya, aku daftarin lagi. Itu baru akhirnya dapat surat cinta dari Google AdSense. Waduh, surat cinta. Itu yang ditunggu-tunggu sih ya. Nah, untuk nulis sebenarnya pertama kali yang harus dilakukan itu apa sih? Apakah kita itu harus cari kayak tema dulu, atau kita itu sebenarnya harus belajar dulu cara nulisnya itu kayak gimana? Kalau pertama kali sih ya, untuk yang baru pertama kali nulis, saran aku sih udah nggak usah mikirin apa-apalah, pokoknya nulis aja gitu. Itu tujuannya untuk pembiasaan dulu. Kalau udah terbiasa, baru kita nambah ilmu. Gimana sih cara nulis yang baik gitu? Gimana sih cara riset, cara bikin judul yang bagus, struktur artikel yang bagus, kayak gitu-gitu. Aku dulu awalnya ya gitu, nulis ala kadarnya, membiasakan dulu tujuannya. Soalnya apa? Kalau kita udah komitmen untuk menulis, kita tuh harus konsisten gitu. Apapun yang terjadi harus konsisten. Nah kalau misalkan di awal kita udah pusing gitu ya, mikirin, waduh ada harus riset gini-gini, sulitnya riset, terus apa itu namanya sulitnya merangkai kata dan sebagainya, nanti ke depan itu tantangannya itu lebih besar gitu. Berarti harus dibiasakan nulis dulu ya. Jadi nggak mikirin oh nanti keterimanya kayak gimana gitu, enggak ya, tapi dibiasakan dulu nulis itu kayak gimana kayak gitu ya. Iya bener banget. Kalau aku dulu juga kayak gitu. Aku dulu itu nggak mikirin nggak membiasakan nulis sebenarnya. Jadi tujuanku itu langsung ke gimana caranya biar dapat uang. Gitu. Makanya aku tuh buru-buru nulisnya itu instan, kayak kepaksa gitu loh, gitu loh. Iya benar. Jadi tulisanku itu ya bisa dibilang ngawur. Jadi pokoknya dapat 1000 kata gitu kayak gitu. Kemudian aku post 1000 kata, sampai akhirnya capek. Karena ya itu nggak biasa nulis gitu kan. Tapi setelah ini mungkin sedikit motivasi buat teman-teman. Tapi setelah nulis dan punya banyak artikel, sekarang itu websiteku itu sudah menghasilkan passive income, bahkan tidak pernah aku urus pun. Itu masih tetap ada yang lihat. Viewersnya itu ada yang lihat dan tetap dapat income meskipun aku nggak nulis. Aku terakhir nulis itu 2020 pertengahan Juli 2020 itu terakhir aku nulis, tapi income-nya tetap dapat gitu. Nah, gimana sih cara membiasakan kayak membuat mindset kita itu kayak ini sama kayak di bisnis ya. Teman-teman di bisnis itu juga kayak gitu. Mindsetnya tuh selalu uang. Pokoknya gimana caranya aku dapat uang cepat. Padahal kalau misalnya kita mau untuk bersabar, mau untuk konsisten kayak aku tadi gitu kan. Awalnya aku memang nggak konsisten, makanya aku gagal. Kemudian aku konsisten lagi, aku sharing tapi nggak mikirin duit. Tiba-tiba sekarang aku stop nulis artikel tapi income tetap masuk. Nah, itu kan butuh mindset ya, butuh kayak kesadaran. Nah, gimana sih cara menumbuhkan kesadaran bahwa nulis itu sebenarnya butuh konsisten, bukan butuh cepat kayak gitu? Ya sebenarnya itu awalnya di niat dulu ya sebenarnya. Niatnya nulis itu apa? Kalau niatnya ya bagusnya sih niatnya yang jangan yang mudah didapat, ibaratnya itu kayak materi gitu ya. Kalau kita udah dapat materi terus apa yang kita lakukan gitu? Masa stop gitu kan? Enggak. Tapi lihat sisi lain dari nulis itu, manfaat dari nulis itu apa? Bisa berbagi gitu kan, bisa sharing, terus memberikan pengetahuan baru ke orang lain kayak gitu. Itu yang sebenarnya niat awalnya yang harus diperbaiki dulu sebenarnya gitu. Soalnya banyak yang nulis terus nggak dapet duit, akhirnya stres gitu. Ujung-ujungnya stres, akhirnya stop gitu. Terus yang kedua lingkungan.
lingkungan juga mempengaruhi. Kalau aku untuk menjaga motivasi nulis itu gabung ke grup-grup nulis. Nanti kalau misalkan ada teman yang dapat prestasi nulis kayak gitu kan, nah kita jadi termotivasi lagi. Jadi menjaga motivasi itu kayak gitu, biar selalu ada. Kan kita kan nggak ada prestasi nih, jadi lesu gitu ya kan. Tapi kalau kita lihat teman-teman ada yang udah maju selangkah di depan kita kan jadi terpacu untuk maju juga gitu. Oke, bener banget itu. Mungkin aku akan sharing di luar ini ya, di luar nulis ya. Aku di bisnis juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku kumpul dengan teman-teman yang ibaratnya aku kan berbisnis. Aku kalau misalnya kumpul dengan teman-teman yang karyawan, itu yang diomongin itu mesti kayak kantornya kayak gimana, kemudian ngeluh, kemudian perusahaannya apa bosnya galak kayak gitu, selalu yang diomongin gitu. Tapi kalau misalnya aku mengisi lingkunganku atau circleku itu dengan teman-teman pebisnis, katakanlah yang diomongin tuh beda banget. Yang diomongin tuh kayak ini loh di daerah ini ada peluang kopi, peluang bisnis kopi, jadi kita itu baru buka ini. Kemudian ada lagi emak-emak. Jujur dulu waktu aku gabung di Wirausaha Indonesia, itu ada grup dari Bank Indonesia. Di sana itu aku ketemu dengan emak-emak umur 61 tahun. Dia itu jualan pisang goreng atau pisang apa aku lupa. Dan dia itu sampai ekspor loh. Ekspor ke Malaysia, ekspor ke Singapura, dan dia masih semangat. Kayak apa semangatnya itu bahkan ngalah-ngalahin teman-temanku yang masih muda. Jadi beliau kan ini kan apa bisa dibilang gaptek ya dalam tanda kutip ya, karena kan udah berumur. Nah, dia itu tanya, Mas, ini cara daftar, waktu itu ada timnya Bukalapak, kita kerja sama Bukalapak. Mas, ini cara daftarnya Bukalapak gimana, Mas? Oh ini Bu, ini diklik ini kayak gitu. Dan dia itu sampai minta nomorku, Mas, kalau misalnya nanti aku kurang paham aku tanya ya. Dan bener malam-malam aku dihubungin. Jadi beliau itu semangat belajarnya itu tinggi. Nah, dari situ pun aku menjadi semangat juga gitu loh. Kalau beliau yang udah, ya mohon maaf ya, udah berumur itu saja semangatnya itu tinggi. Sementara kita anak-anak muda ini kok lesu gitu loh, kok nggak semangat gitu loh. Nah kayak gitu, beda banget. Makanya circle itu penting menurutku secara pribadi ya, baik itu nulis maupun hal yang lain. Kalau misalnya kita, orang-orang terdekat kita atau tongkrongan, biasanya tongkrongan kita itu selalu ngomongin hal-hal yang negatif atau yang biasa-biasa, atau sering, misalnya cewek nih, biasanya sering ngegosipin orang lain kayak gitu ya, sering gibah istilahnya kayak gitu. Nah, iya itu kan apa, menurutku itu kan nggak positif gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ngumpul dengan teman-teman yang seperjuangan, misalnya nulis, ngumpul dengan teman-teman yang sama-sama penulis, sama-sama apa ya, ingin meraih tujuan yang sama gitu kan, ingin punya misalnya blog, ingin punya blog yang besar, ingin dapat penghasilan atau passive income yang besar juga kayak gitu. Nah itu kita akan saling menyemangati kayak gitu. Itu bener banget sih untuk masalah circle tadi. Nah kalau misalnya dari sisi penulis sendiri itu ada komunitasnya nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya nih aku penulis baru, aku tuh pengen banget join kayak tadi kan circle itu penting kan. Aku pengen join nih komunitas. Ada nggak komunitas penulis yang membantu aku? Misalnya aku pemula, nggak tahu sama sekali nulis itu kayak gimana, itu nggak tahu sama sekali. Aku bisa kemana sih? Kalau di Facebook itu banyak sih sebenarnya, tinggal dicari aja komunitas menulis gitu. Udah banyak sebenarnya sekarang yang ngadain pembelajaran nulis secara gratis, itu udah ada. Itu gratis ya? Iya gratis. Dan nanti itu ada biasanya ada mentornya juga. Nanti ada yang bagian mengkritisi gitu. Oh sebaiknya tulisannya kayak gini. Tapi yang aku temuin banyaknya yang yang paling banyak itu bahas kayak novel kayak gitu-gitu, tulisan-tulisan romansa kayak gitu. Tapi kalau tulisan-tulisan yang content writer kayak tema pendidikan kayak gitu-gitu belum nemu sih. Tapi kayak tulisan kayak itu tadi, novel, itu sebenarnya bisa nggak sih dimasukkan disebut content writer?
Kalau aku sejauh ini belum pernah ya dapat job kayak nulis novel gitu, belum ya. Kalau content writer itu lebih ke ini dia jobnya untuk memperkuat personal brandingnya perusahaan gitu, untuk ngisi konten di web gitu. Itu sih. Itu lebih ke arah branding berarti ya, content writer itu. Nah, sebenarnya apa sih yang paling penting dari sebuah konten biar dia itu katanya kan tadi untuk branding ya. Nah, biasanya apa sih yang paling penting dari kontennya itu? Apakah judulnya itu harus bagus? Apakah deskripsinya itu harus ada keyword-keywordnya, atau minimal harus berapa kata, atau harus ada keyword itu berapa jumlahnya kayak gitu? Apa sih yang paling penting dari konten sebenarnya? Sebenarnya kalau di content writer itu ada banyak ya untuk pembuatan artikelnya itu. Yang pertama itu judul artikel. Judul artikelnya itu harus menarik. Terus harus mengandung keywordnya juga di judul artikelnya itu. Terus biasanya di badan artikelnya itu ada subheading itu. Subheadingnya itu harus mengandung kata kunci juga. Terus kualitas kontennya itu juga harus lebih bagus. Kalau misalkan pengen webnya kita nangkring di atasnya kompetitor, paling enggak kita harus lebih lengkap dari webnya kompetitor gitu. Kalau aku biasanya ambil referensinya minimal 3 halaman teratas gitu untuk bisa menyaingi mereka gitu. Kalau lebih banyak dari itu sih ya lebih baik sih gitu. Terus ada lagi 3 halaman teratas itu kayak gimana? 3 halaman teratas. Jadi di halaman pertama itu kan ada 3 web teratas. Oh iya, oke, paham. Nah itu harus lebih lengkap dari itu gitu. Terus kalau jumlah kata itu ya kita lihat dari kompetitor juga. Kompetitor itu jumlah katanya minimal berapa? Misalkan kompetitor minimal katanya 1000, berarti kita harus lebih banyak dari 1000 itu untuk bisa naik ke halaman 1 gitu. Tapi yang jadi titik tekan jangan bertele-tele ya. Memang benar-benar harus berkualitas. Gitu ya? Iya, jangan dipanjang-panjangin di banyak basa-basinya gitu. Nanti itu mempengaruhi mempengaruhi pengunjung juga. Kalau pengunjung masuk terus baca kontennya kita, ternyata kok banyak basa-basinya gitu kan. Akhirnya kan orang kan nggak mau balik lagi untuk baca artikel kita gitu. Terus ada di deskripsi penelusuran. Deskripsi penelusuran itu juga harus mengandung kata kunci. Terus ada apa lagi ya? Udah sih itu sih. Banyak banget berarti ya yang harus diperhatikan biar artikel kita atau konten kita itu bisa naik. Istilahnya jadi at least halaman pertama lah, di page pertama kolom pencarian Google gitu ya. Benar. Oh ya, yang paling penting jangan plagiat. Iya benar. Jangan plagiat teman-teman. Jadi di Google itu ada sistem ini ya, apa untuk ngecek plagiasi ya nantinya ya. Kalau misalnya jujur temanku, aku nggak pernah kena sih, tapi temanku pernah kena karena dia itu plagiat blog lain gitu loh. Jadi pernah kena dismonet atau kalau nggak salah ya. Jadi nggak bisa dimonet, udah diblok sama Google. Kayak gitu. Bener. Jadi itu bahaya banget teman-teman. Oh ya, tadi ngomongin soal headline ya. Nah, aku itu sudah pernah share di channel YouTubeku 13 headline atau 13 jenis headline untuk penawaran produk. Oh, ini penawaran produk ya, tapi adalah hubungannya sama artikel. Jadi ini sebenarnya aku pelajari dari Mas Dewa Eka Prayoga, tahu nggak? Nah, iya, tahu. Itu aku belajar nulis juga dari beliau juga. Kayak apa ya? Copywriting itu aku juga belajar. Nanti kita akan lebih bahas copywriting juga ya. Nah, soal headline ini apakah boleh kita itu menggunakan headline yang clickbait? Karena biasanya orang kan ngelihat awalnya kan judulnya dulu nih. Kalau judulnya ini menarik, katakanlah nih 13
tumbuhan apa ya, misalnya 13 makanan yang bisa bikin kamu kenyang, nomor 3 paling apa gitu, kayak biasanya kan kayak gitu headline. Nah, itu gimana sih menurut kamu? Apakah headline itu boleh sih, clickbait itu boleh nggak sih? Sebenarnya bikin headline yang menarik pengunjung itu juga jadi salah satu trik gitu ya untuk menarik pengunjung gitu ya. Tapi yang jadi catatan, jangan bikin headline yang nggak sesuai dengan isinya gitu. Karena apa? Nanti kedepannya justru akan membahayakan website itu sendiri. Gitu. Nanti pengunjung makin lama hafal gitu ya. Oh, ini website yang suka judulnya sama isinya beda gitu. Kan ada yang kayak gitu. Ya. Begitu ya. Berarti tapi boleh nggak sih kalau misalnya kita judulnya itu yaitu clickbait tapi sesuai, tapi di aneh-anehin gitu loh. Contohnya kayak gini, aku jujur pernah, tapi nggak aku aku hapus, itu cuma satu, terus aku hapus gitu. Itu pengen coba-coba sih sebenarnya. Jadi aku pernah nulis headline tentang kerajinan, kalau nggak salah, kerajinan apa gitu ya. Terus headline-nya itu nomor 3 misalnya 13 kerajinan khas Jawa Timur, katakanlah kayak gitu. Nomor 3 ini sangat mengerikan kayak gitu. Sebenarnya aku sudah menjelaskan 13 kerajinan, aku di situ di artikel situ sudah menjelaskan. Dan aku tambahin imbuhan kayak nomor 3 mengerikan kayak gitu. Mengerikannya itu kayak gimana? Mengerikannya Nggak karena tahu. Nggak tahu. Berarti kan nggak sesuai dengan isinya gitu loh. Iya, nggak sesuai. Kalau yang bawahnya tapi atasnya sesuai. Kalau itu tetap ya, menurutku tetap membohongi pembaca ya, karena yang mengerikan Tetap ya. enggak gitu. Iya. Itu jadi bener sekali teman-teman, kalau misalnya kita itu nulis itu biasanya kan orang-orang atau teman-teman ini pengennya itu ya balik lagi, pengennya tuh instan gitu loh, pengennya itu cepat dapat pengunjung. Tapi kita itu lupa, sama kayak di jualan. Kalau misalnya jualan itu kita cara tercepat mendapatkan pelanggan itu kan gimana kita itu menarik orang, menawari orang dengan sesuatu yang berlebihan. Misalnya kalau misalnya produk ini, kamu misalnya jualan kosmetik, kalau misalnya kamu pakai produk ini, maka kamu akan terlihat cantik dalam seketika, katakanlah kayak gitu ya. Padahal produknya nggak kayak gitu. Nah, mereka itu pengennya cepat dapat pembeli, tapi nggak mikir bahwa kontinuitas itu ada. Maksudnya kita itu kan, kalau misalnya di artikel ya, kita itu kan nggak hanya dikunjungi orang satu kali. Bisa jadi ada pengunjung setia, atau biasanya nyebutnya kalau di blog itu ya, pengunjung setia ya, yang selalu bacain blog kita kayak gitu. Nah, kalau misalnya blog kita itu nggak terlalu sesuai dengan kayak tadi judul sama isinya nggak sesuai, maka itu akan menimbulkan kekecewaan. Kalau misalnya faktor akibat yang kecilnya mungkin kita akan diabaikan, tapi bisa jadi ada beberapa kasus yang kita itu bisa dilaporkan atau di-share di sosial medianya dia bahwa blog kita itu penipu, atau berkomentar buruk di berbagai tempat. Jadi blog kita itu dianggap buruk oleh dia, karena dia merasa bahwa dirinya itu ditipu, katakanlah kayak gitu ya. Dan itu dampaknya itu berlanjut, bahkan bisa sampai dipolisikan kalau misalnya memang kita membuat atau memuat artikel yang salah. Terutama sekarang kan informasi udah cepet banget ya. Kalau misalnya kita salah nulis dikit aja biasanya kan dikasuskan kalau misalnya orangnya nggak terima. Nah itu hati-hati teman-teman, jangan karena kita itu pengen dapat atensi atau kita itu pengen dapat pengunjung yang banyak, kita itu jadi menulis artikel itu seenaknya, misalnya ngejek orang lain atau ngejek apa biar kontennya itu viral. Tapi dampaknya nanti ke depannya itu bahaya banget kalau misalnya kita nggak memperhatikan yaitu tadi konten sama judulnya kayak gitu. Nah, untuk masalah headline tadi udah ya. Nah, setelah headline, bentar.
aku juga sempet nulis ini sih, bikin konten tentang gimana caranya penulis itu bisa dapat 30 juta kalau nggak salah per bulan. Oh iya, ini. Karena penulis itu sebenarnya dapat uangnya. Nah, ini mungkin menarik bagi teman-teman, gimana sih cara penulis itu dapat uang. Nah, aku waktu itu di konten itu share bahwa penulis itu bisa dapat uang dari banyak hal. Yang pertama bisa dari AdSense, bener ya? Bener. AdSense. Nah, AdSense itu konsepnya kayak gitu teman-teman. Buat yang nggak tahu, sama kayak YouTube AdSense itu. Tapi kalau penulis itu kita iklannya itu akan ada di artikel kita. Jadi kalau misalnya kita nulis, itu kan biasanya di pojok kanan atau di antara artikel itu biasanya ada iklan. Atau di bagian footer, bagian bawah itu juga biasanya ada iklan. Nah, saat orang melihat iklan itu, kita dapat uang. Saat orang mengklik iklan itu, kita dapat uang. Ada yang namanya cost per klik, ada yang namanya cost per view. Nah, itu nanti kayak gimana nanti akan kita bahas. Aku jelaskan singkat saja. Jadi pertama itu dari AdSense ya, AdSense itu udah jelas banget. Kemudian yang kedua bisa dari affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini kita menjual berafiliasi dengan produk atau dengan e-commerce biasanya, e-commerce untuk membantu mereka menjual produk dengan sistem komisi. Jadi kita nanti dapat uang kalau misalnya ada transaksi yang terjadi dari link yang kita bagikan. Jadi link itu bisa kita taruh di antara artikel kita. Misalnya kita bahas soal gadget, kita bahas soal misalnya laptop ini. Terus kalau misalkan mau beli, klik link di sini. Nah, kalau kita klik link itu dan orang itu membeli atau kita membeli, maka yang punya artikel akan dapat komisi dari situ. Nah, setelah AdSense itu kita juga bisa dapat dari ebook. Ebook itu ya kita membuat buku. Kita membuat buku tapi konsepnya ebook. Jadi kita bisa jualin ebook itu, misalnya kita nulis novel kayak tadi ya, novel atau apa, kita bisa jualin ebook itu. Nah, enaknya dari ebook ini kita cuman bikin satu ebook dan kita itu bisa jualin terus. Kita tidak perlu cetak. Kalau misalnya di buku kan, jujur aku sempet bikin buku gitu kan, dan pertama bikinnya mahal sih sebenarnya. Iya. Untuk dipercetakan. Dan reviewnya juga agak susah sih dulu waktu aku kerjasama sama percetakannya, aku lupa. Agak susah. Biasanya kan kita direview dulu ya sebelum dicetak ya tulisan kita. Nah, itu pun susah. Nah, daripada kita membuat buku, kita itu bisa bikin ebook. Jadi ebook itu sudah nggak ada revisi, tapi kita bisa jual terus. Itu kayak gitu. Dan ada juga seperti yang Kak Widya lakukan, yaitu content writer. Jadi kita bisa bikin tulisan untuk perusahaan atau brand ya, perusahaan atau brand lain untuk meningkatkan tadi personal branding kita. Kayak gitu. Nah, biasanya dari menurut Kak Widya nih, yang paling besar itu dapatnya dari mana sih? Apakah dari kita itu menulis untuk brand atau menulis untuk blog kita sendiri? Yang paling besar itu yang? Kalau selama ini sih paling banyak dari klien ya. Soalnya blog sendiri, ya? Soalnya blog sendirinya nggak keurus, kebanyakan ngurus blog orang lain. Oh. Gitu ya, berarti dari klien ya. Nah, apakah kalau misalnya ini ya, klien, kita ngomongin klien di Indonesia ya, kalau misalnya klien di luar aku paham lah. Rata-rata klien di Indonesia itu rewel banget nggak sih? Menurut pengalaman kamu? Macem-macem sih, ada yang rewel, ada yang enggak gitu. Nggak tentu dapetnya. Gitu ya? Iya. Oh, nggak tentu ya? Iya, nggak tentu. Tapi kalau ada klien yang udah paham banget kan, biasanya kan klien tuh macam-macam ya. Ada yang udah paham SEO gitu kan, ada yang belum paham gitu. Kalau yang udah paham SEO gitu, kadang-kadang udah kasih SOP-nya, udah gitu aja, kerjain aja gitu. Nanti aku evaluasi kalau udah selesai, udah gitu aja. Tapi kalau misalkan yang belum paham itu, kadang tanyanya lebih banyak gitu ya. Nanti pengennya gini gitu. Tapi ada nggak klien yang gini? Ini pengalamanku sebenarnya sih. Dia itu kayak ngotot banget, padahal dia itu nggak tahu. Alhamdulillah belum pernah.
Belum ya. Nanti hati-hati ya, bisa jadi ketemu. Soalnya gini, aku share sedikit ya. Ini mungkin bukan tentang penulis, tapi klien hal lain. Dia itu kayak ngotot banget, mas nggak gini, mas kayak gini. Padahal menurutku itu nggak bener gitu loh, nggak bagus gitu loh, hasilnya nanti itu nggak bagus. Tapi dia tuh tetap ngeyel gitu. Terus ya udah aku turutin. Setelah aku turutin hasilnya nggak bagus, aku yang disalahin. Mas kok nggak bagus hasilnya? Gitu. Itu sih menurutku hal yang menurutku susah di klien. Tapi memang benar itu lebih besar hasilnya kalau misalnya kita bekerja sama dengan klien. Kayak gitu. Nah itu untuk ininya ya, gimana caranya kita menghasilkannya. Nah kita bahas lebih dalam lagi tentang, aku tadi sempat singgung tentang copywriting. Nah copywriting ini sebenarnya gimana? Kalau menurutku ya, copywriting ini adalah seni dalam menulis. Bukan, seni berbicara dalam tulisan. Jadi kita itu seolah-olah apa ya istilahnya ya, ngomong sesuatu atau ngajak sesuatu. Kalau misalnya di bisnis itu mungkin kayak soft selling gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya ngajak sesuatu tapi nggak kelihatan. Bener nggak sih, copywriting itu seperti itu nggak sih kalau misalkan di dunia penulis? Bener sih, bener kayak gitu. Tapi sejauh ini aku dapat dari klien itu udah, maksudnya udah ada apa ya namanya, kayak SOP-nya gitu loh. Harus nulis yang kayak gimana gitu. Nanti judulnya kayak gimana, keywordnya apa aja, subheadingnya apa aja. Udah kita tinggal nyari ini isinya itu kayak gimana gitu. Nggak sampai kayak apa itu, ngajak orang yang soft selling gitu, enggak. Masih belum. Kebanyakan kalau aku itu kebanyakan artikel yang murni untuk memberikan informasi gitu ke orang lain, misalkan tentang kesehatan kayak gitu, memberikan informasi tentang kesehatan, memberikan informasi tentang gadget kayak gitu. Kalau untuk soft selling belum pernah. Tapi balik lagi ke yang tadi ya, apakah memang setiap klien yang pernah Kak Widya ini ya urusin ya, itu apakah mereka itu selalu ngasih kayak patokan gitu? Maksudnya tadi dibilang ada headline-nya, ada judulnya, ada keywordnya, itu sudah disediakan, bukan kita sendiri yang nyari? Sebenarnya secara umum tipe klien itu ada yang nunjukin aja, kita websitenya kayak gini, nanti terserah kamu ya, riset keywordnya gimana, nulis artikelnya kayak gimana, dia terima jadi aja misalnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia cuma ngasih keywordnya aja. Ini aku punya keyword ini, nanti judulnya sama isi terserah kamu gitu. Terus yang ketiga, kalau yang ketiga ini dia udah ngasih judul, udah ngasih keyword, udah ngasih apa itu headingnya harus gimana, terus apa itu namanya struktur penulisan artikelnya itu kayak gimana, gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau yang tipe klien yang pertama ini, yang aku cuman punya website ini, aku punya website ini, nanti kamu terserah ya riset keyword sama isinya kayak gimana, itu aku belum pernah. Yang paling sering itu dapat yang nomor 2 sama nomor 3. Nah, yang sampai sekarang ini itu aku handle yang nomor 3 ini. Jadi udah ada judulnya, udah ada keywordnya, udah ada subheadingnya kayak gitu. Tinggal ngisi kontennya aja gitu. Oh, berarti lebih gampang ya. Nah, kalau misalnya kita balik flashback ke awal lagi nih. Kalau misalnya aku kan awalnya nulis kan dari ini ya, dari temanku dikenalin, nulis itu kayak gini loh. Nah, Kak Widya sendiri awalnya ada ketertarikan dari menulis itu kayak gimana sih? Apakah memang apakah kuliah di jurnalistik ataukah pernah ada pengalaman apa? Enggak ya? Enggak. Apakah ada pengalaman apa kok bisa suka nulis gitu loh? Kalau dibilang suka nulis, tuh udah dari SD ya kayaknya. Soalnya dulu iya kita juga nulis. Enggak, dulu ada guru bahasa Indonesia gitu ya. Dia itu tipe didiknya dia itu nggak cuman berdasarkan nilai aja, tapi dia lihat dari bakat murid-muridnya gitu. Nah, aku waktu itu dilihat kok anak ini kok pinter nulis gitu, pinter ngarang gitu.
Nah, akhirnya tiap hari itu aku disuruh setoran nulis cerita gitu sebenarnya SD itu. Terus lanjut ke SMP itu kayaknya vakum deh. Cuman kok kalau nulis itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh, bisa meluapkan isi hati gitu. Terus apa itu namanya, kita dapat ilmu pengetahuan baru juga. Gitu. Jadi suka aja gitu nulisnya gitu. Kalau misalkan nulis sesuatu nih ya, biasanya itu langsung terbersit gitu, langsung aku pengen nulis ini, ataukah harus riset dulu atau harus apa dulu gitu baru bisa nulis gitu, atau kayak gimana? Tergantung ya, kalau untuk konsumsi pribadi ya langsung nulis aja. Kalau misalkan gitu ya? untuk Bisa ya? Iya, misalkan lagi apa gitu ya. Aku kan tipe orang yang ini lagi ngerjain apa gitu, nanti di otak ini tetap mikirin yang lain-lain gitu, mikirin kayaknya ini bagus deh buat nulis, ini tema ini bagus deh kayaknya, kayak gitu. Jadi kayak multitasking gitu loh otaknya. Oh gitu. Kalau aku kan gini, kalau misalnya aku di YouTube ya, aku tuh selalu mencatat sesuatu yang kalau misalnya nih sekarang aku punya ide apa, aku langsung catat biar gak lupa. Soalnya aku biasanya itu lupa. Misalnya aku punya ide A gitu, aku tulis. Bahkan sekarang itu aku punya list 10 video yang mau aku bikin tapi belum aku bikin. Karena ya itu, kalau misalnya ada ide apa, tek aku langsung tulis. Ada ide apa, tek aku langsung tulis, kayak gitu. Nah, apakah ya, nulis juga kayak gitu? Maksudnya gini, mikir idenya itu gimana aja sebenarnya, tapi untuk implementasinya itu bisa dikumpulin dulu, maksudnya idenya, nanti nulisnya ya nunggu waktu senggang. Oh gitu, oh gitu. Tapi nulis juga ada. Ya. Tapi kalau untuk klien ya harus riset dulu sebenarnya. Atau kalau nulis memang bukan untuk nyari uang, ya harus riset sih sebenarnya. Nggak boleh asal-asalan. Soalnya kan pengaruh juga ya, pemilihan kata kunci kan mempengaruhi peringkat kita di Google ya. Jadi kalau misalkan kata kuncinya salah kan nggak ada pengunjung yang juga nggak gaji-gajian gitu ya, nggak dapet duit gitu. Bener banget. Nah, ngomongin soal misalnya nih kita punya website atau blog atau artikel gitu ya. Nah, kita pengen buat satu artikel. Nah, gimana sih caranya kita itu ada ide untuk bikin satu artikel ini? Kan biasanya artikel itu harus sesuai dengan artikel-artikel yang lain kan, atau tema dari blog itu kan. Nggak mungkin tiba-tiba aku bikin, misalnya nih aku punya website atau blog artikelnya isinya kerajinan, tiba-tiba bahas soal teknologi kan nggak nyambung, atau bahas soal makanan kan nggak nyambung. Nah, itu gimana sih caranya kita bikin artikel atau riset keyword itu gimana sih biar sesuai dengan artikel kita yang sebelumnya atau tema dari website kita? Kalau aku pakai 3 tools yang gratisan gitu. Yang pertama itu pakai, bener banget, suka yang gratis nih. pakai Google Trends yang pertama, pakai Google Trends. Nah, Google Trends ini buat lihat bulan ini yang lagi naik daun tema apa gitu. Tapi tema yang sesuai dengan websitenya kita gitu. Terus yang kedua kita bisa lihat persaingannya itu di Ubersuggest. Pernah tahu ya? Ubersuggest-nya pakai toolnya Ubersuggest-nya. Oh, Ubersuggest, iya. Iya, itu pakai itu. Nah, itu riset untuk lihat persaingannya itu tinggi atau rendah, terus memungkinkan nggak kalau kita masuk ke halaman 1 itu bisa lihat dari situ, volume pencariannya gimana, itu bisa lihat dari situ. Terus kalau untuk pengembangan dari tema utama itu bisa lihat di Google Suggest itu. Kan kalau kita ngetik kan keluar tuh. Oh iya, benar. Turunan kayak gimana. Nah, aku jadi mengkombinasikan 3 tools gratisan itu. Pakai Ahrefs nggak? Nggak pakai, bayar. Keywordtools.io? Enggak, aku pakai 3 itu. Oh, pakai 3 itu ya. Kok aku tahu ya? Ya, soalnya aku juga pakai 3 itu. Aku pakai yang Ubersuggest itu, tapi itu terbatas kan?
perharinya sekarang berapa yang gratis ya? Dulu kan waktu awal kali aku nulis tahun 2016 itu kan gratis, dia full fasilitas gratis. Terus ada aturan baru dibatasin cuman 10. Terus sekarang udah dibatasin lagi, sehari cuman bisa nyari keyword berapa gitu. Ada penurunan sih. Iya makanya gitu kan. Aku juga pernah pakai ini sih, Google Keyword Planner yang ada di Google Ads, tahu nggak? Oh iya, tahu. Itu gimana menurut Tapi kamu? aku belum pernah nyoba aku. Oh, belum pernah nyoba ya? Iya. Kalau itu sebenarnya ini sih, ini pendapatku ya. Nanti bagi teman-teman kalau misalkan salah dikoreksi. Tapi ini pendapatku pribadi. Banyak sih teman-teman yang nyaranin kalau misalnya nulis itu kita riset dulu di Google Keyword Planner atau Google Ads ya. Google Ads Keyword Planner itu sebenarnya itu bisa bener bisa enggak. Karena Google Keyword Planner itu menurutku itu adalah referensi bagi kita yang ingin beriklan, bukan referensi bagi kita yang ingin nulis. Jadi beda. Kalau misalnya itu datanya adalah data iklan. Jadi misalnya very high competition. Competitionnya itu maksudnya banyaknya pengiklan, bukan banyaknya artikel atau banyaknya pencarian, banyaknya volume. Kalau misalkan di Uber saja kan kita tahu volume pencariannya berapa per bulannya. Kalau di Google Keyword Planner itu sebenarnya bukan competition, itu bukan competition dari ini volume pencarian, tapi dari banyaknya pengiklan kayak gitu. Jadi itu menurutku ini sih yang perlu dikoreksi sih. Itu pendapatku pribadi ya, bisa jadi benar bisa jadi enggak, tapi makanya aku nggak pakai Google Keyword Planner. Dulu aku pakai, tapi sekarang nggak pakai kayak gitu. Nah itu mungkin lebih detail lagi, ada banyak lagi yang perlu dibahas, tapi aku nggak tahu, mungkin teman-teman di sini itu baru apa ya, terutama yang nanti di channel YouTube ya, itu baru mulai menurutku. Jadi mereka itu kayak pengen nyari-nyari sesuatu gitu. Nah di ini ya, kalau misalnya di Google Trend itu apakah sesuai dengan artikel yang akan kita bikin. Misalnya gini deh, kalau misalnya artikel kita itu kerajinan katakanlah, nah kita itu harus nyari apa sih yang di Google Trend, ngetikkan itu apa sih. Misalnya artikel kita kerajinan, apakah kita cuma ngetik kerajinan gitu kan? Enggak. Atau di Uber Suggest deh, Uber Suggest kita itu ngetikkan apa sih? Kalau aku biasanya ngetikkan apa sih yang kira-kira orang cari dari tema website kita ya, misalkan kerajinan tangan gitu. Kerajinan tangan yang terbuat dari plastik misalkan kayak gitu ya. Nanti dia muncul sendiri ada keyword apa aja yang di situ gitu. Tapi aku biasanya mulai dari umum dulu, misalkan kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan nanti ada turunan keywordnya. Nah, dari turunan itu nanti bisa dikembangkan lagi kayak gitu sih. Ya kita pola pikirnya itu seperti masyarakat umum aja gitu. Kita nanti kalau kita di Google itu nyarinya itu pengen nyari yang apa kayak gitu. Nah itu coba diketikkan satu-satu, nanti itu banyak keyword turunannya gitu. Nah ngomongin masalah tadi ya, masalah apa? Aku sebenarnya punya dua hal yang pengen aku bahas sebenarnya. Yang mana dulu ya? Yang ini dulu deh, yang untuk keyword dulu deh. Nah keyword turunan ya. Kan aku pribadi sebenarnya ada temanku yang dia itu jago banget bikin digital marketing. Dia itu kalau misalkan riset keyword itu biasanya tanya ke dia. Dia itu selalu ngasih keyword, misalnya aku kasih keyword 1, dia itu ngasih banyak sekali keyword turunan. Nah, dari keyword turunan itu ada beberapa keyword yang menurutku aku nggak srek untuk ngebahasnya, untuk nulisnya. Itu kayak gimana? Apa kita itu harus memaksakan bahwa kalau misalnya kita udah ketemu nih keywordnya, ada beberapa keyword, tapi kita itu nggak suka nulis itu, nggak srek lah, nggak apalah, itu kayak gimana? Apakah tetap kita tuh harus memaksakan untuk nulis atau kayak gimana? Kalau aku sih dari keyword turunan tetap dipilih-pilih ya, yang volume pencariannya banyak, mana persaingannya sedikit gimana kayak gitu. Nggak semua mentah-mentah ditulis semua, nggak dipilih aja. Benar. Gitu. Jadi nggak semua. Makanya kalau misalnya
aku malah ini sih, aku malah biasanya cuma ngambil misalnya aku kasih satu keyword, dia itu ngasih katakanlah 20 keyword turunan, terus aku tuh cuma ngambil satu biasanya yang paling aku suka kayak gitu. Nah kemudian yang kedua gini, kalau misalnya apakah kita itu harus nulis sesuatu yang diinginkan market atau yang kita suka, lebih baik mana? Tergantung tujuannya ya. Kalau misalkan untuk pembiasaan ya dimulai dari yang kita suka dulu gitu. Kalau misalkan untuk branding brandingnya perusahaan gitu kan tergantung dari perusahaannya juga ya, permintaan perusahaannya gimana. Nah itu dari kita lihat di market itu sukanya yang mana. Makanya dicari di Google Trends itu kan kita untuk ngelihat ini marketnya lagi suka bahas apa nih gitu kan, biar nanti kita cepat gitu loh, cepat terindeksnya di Google itu biar cepat juga ikut nimbrung di sana gitu. Soalnya gini ya, aku pribadi ya, kadang aku tuh suka ini sih, suka kalau misalnya nulis kan aku pribadi nggak hobi nulis sebenarnya. Jadi aku nulis itu sesuatu yang aku suka sebenarnya. Jadi nggak peduli marketnya mau minta apa, mau kayak gimana. Tapi aku menulis sesuatu yang aku suka, karena nulis itu nggak gampang. Kalau misalnya, iya kan, kita itu harus bisa yang pertama bisa mengembangkan sesuatu yang kecil dan bisa meringkas sesuatu yang besar. Jadi contohnya aku dulu pengalaman di nulis itu di YouTube juga sih. Jadi kalau misalnya kita itu ada satu informasi apa gitu ya, satu topik atau apa, kita itu harus bisa ngembangin itu kan. Kalau misalkan dalam nulis, kita tuh harus bisa menjabarkan hal-hal itu. Nah, kita itu juga harus kalau misalnya ada informasi yang terlalu besar, itu kita peringkas atau persempit. Kayak gitu. Jadi ya nggak mungkin kita bahas semuanya kalau misalnya informasinya itu banyak, katakanlah. Masa satu artikel bisa banyak sekali informasi, kita kan harus mempersingkat itu, mempersempit itu. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya apa ya, bisa dipelajari dari mana sih? Apakah kita itu harus kuliah dulu atau belajarnya itu gimana sih caranya itu? Cara mengembangkan, yang pertama tadi ya, cara mengembangkan satu ide jadi bisa luas, kemudian cara mempersempit topik itu kayak gimana sih cara belajarnya? Kalau aku cara belajarnya ya pertama dari gabung-gabung grup itu, grup nulis, terus apa itu, sekarang kan kalau di internet kan banyak ya informasi yang menjelaskan tentang kepenulisan gitu ya, nah itu juga dimanfaatkan. Dari situ sih sebenarnya belajarnya. Terus sharing-sharing juga. Sebenarnya aku lebih banyak belajar dari klien. Oh, malah dari klien ya? Iya, jadi ibaratnya sedikit memanfaatkan gitu ya. Gimana tuh cara belajarnya? Aku nggak pernah ada belajar dari klien. Gimana tuh caranya belajar? Biasanya aku tanya, ini bagusnya keywordnya ditulis berapa kali, kenapa, kayak gitu. Mesti lalu aku tanya-tanya itu alasannya kenapa gitu. Jadi sedikit banyak itu kita mengumpulkan informasi dari klien juga gitu. Dia kan biasanya ada yang update informasi gitu kan, kayak gitu. Oh, klien tahu ya? Ya ada klien yang selama ini aku tangani itu dia udah paham apa itu namanya content writer gitu ya, udah paham ya, dia SEO itu udah paham. Jadi bisa ada timbal balik gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini agak ini sih agak apa ya? Agak unik untuk dibicarakan sih sebenarnya. Sesuatu yang viral. Nah, apakah kita itu harus membuat konten kalau misalnya ada sesuatu yang viral? Apakah kita itu harus bisa memanfaatkan sesuatu yang viral itu untuk jadi konten? Ataukah kita itu nggak apa ya? Misalnya nih, sesuatu yang viral itu nggak sesuai dengan artikel atau blog kita atau keinginan klien katakanlah, tapi ada sesuatu yang viral, apakah itu bisa jadi konten? Kalau aku sih nggak selalu. Meskipun nggak sesuai. Nggak selalu ya. Soalnya kan tergantung dari tema websitenya juga kan. Kalau misalkan tema websitenya pendidikan tapi viralnya bukan tentang pendidikan kan aneh gitu kan.
Tapi kalau content Ya writer, misalkan yang kemarin itu kan yang goblok-goblok itu, ya eh, nggak itu ada masuk hubungan. dimasukkan pendidikan. Ya, Iya, iya sih. nggak ada hubungan gitu. Terus kalau kita kerja sama klien itu kan sudah ada SOP-nya ya ibaratnya. Jadi kita nggak bisa seenaknya gitu ya. Ada batasannya, gitu. Nggak bisa leluasa. Kecuali kalau blog sendiri ya. Kalau blog sendiri kan mau misalkan temanya memang gado-gado, ya bisa aja dimasukin gado-gado itu masuk yang viral gitu. Gado-gado itu kayak gimana ya? Campur, topik campur. Kan ada website bisa yang ya? topiknya campuran. Kan ada website yang memang subtemanya tuh campuran, kayak ada bahas teknologi, ada bahas biologi, ada bahas ini, ada memang website kayak gitu. Nah itu pengaruh nggak sih di pencarian Google? Soalnya aku pribadi kalau misalnya nih, menurutku pribadi ya, itu lebih baik website itu satu tema. Kalau misalkan satu, maksudnya campuran, itu di Google kayak gimana ya indeksnya ya? Apakah Iya, bisa bener. jadi ini halaman nomor 1 atau kayak Bener. gimana? Kalau dulu memang masih ini agak ngefek ya, gitu ya. Apa yang viral terus dibikin konten masih ngefek, meskipun nggak sesuai dengan temanya. Tapi kalau sekarang lebih ke ini, Google lebih suka website yang fokus ke satu tema gitu. Kalau satu tema diperhatikan, Google lebih suka daripada yang gado-gado gitu. Nah, sama ini kalau misalnya di artikel, nah ini aku belajar dari temanku juga nih. Ada yang namanya SEO off page sama apa ya? In page sama off page ya. On page sama SEO. off page. Iya. Ya kayak gitu ya. Nah, ada salah satu itu kan namanya backlink, tahu nggak? Iya. Backlinknya. Nah, itu gimana sih caranya kita bukan dapetin sih, naruh backlink ke berbagai blog itu. Oh ya, by the way, backlink itu kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu menempatkan satu link artikel kita itu ke website atau ke blog lain, biar nanti link itu ngereferensi ke website kita kayak gitu. Semakin banyak backlink itu semakin bagus. Menurut Kak Lydia gimana? Sebenarnya backlink itu bisa positif, bisa negatif ya, karena sekarang backlink itu nggak bisa sembarangan ditaruh di blog manapun, karena backlink yang sekarang itu harus diletakkan di website yang memang terpercaya dan juga satu tema gitu. Kalau ditaruh di berbagai macam blog yang nggak ada hubungannya sama website kita, misalkan temanya lain, itu nanti bisa dinilai spam score. Iya. Aku dulu naruh backlink kemana aja sih? Misalkan ya, kita blog walking gitu ya, blog walking. Kalau dulu masih bisa, jadi, kalau sekarang nggak bisa. Sekarang nggak ya? Oh iya. Jadi banyak perubahan ya. Aku nggak terlalu ngikutin sih soalnya di penulisan. Sama ini kalau misalnya. Kalau aku backlink, kalau aku biasanya backlink pakai jasa. Jadi ada orang yang buka jasa backlink. Jadi kebetulan klienku itu kan buka jasa backlink juga. Nah, aku yang bagian ngisi kontennya, hanya aku beli backlink dari dia gitu. Nah, dia itu punya beberapa blog yang memang sudah terpercaya gitu ya blognya, dan bukan blog yang gado-gado, benar-benar blog yang satu tema gitu. Jadi dia punya blog yang beberapa tema. Misal blog 1 itu tema pendidikan, blog 2 tema kesehatan. Nah, nanti tergantung kita mau beli backlink yang tema apa, dia udah punya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Gitu ya berarti ya. Sekarang memang banyak perubahan sih. Iya. Soalnya aku nggak terlalu ngikutin itu. Kalau dulu itu pokoknya banyak backlink gitu. Yang penting domain authority-nya bagus gitu. Ya udah kita taruh aja biar kita juga diangkat gitu kan domain authority-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan terakhir ya, udah 1 jam. Oh, udah 1 jam ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir, kalau misalnya di awal kita itu kan kalau nulis ya, di awal kita nulis itu kan kita pengen punya website sendiri.
Ya, banyak orang kayak gitu, banyak orang itu tanya ke aku di sisi konten artikelku, Mas, apakah kita itu harus punya website sendiri untuk nulis, ataukah kita itu bisa numpang? Kayak contohnya Blogspot ya, nggak tahu. Kalau dulu itu masih Blogspot ya, blogspot.com itu rame banget kalau dulu. Kalau sekarang kayaknya banyak yang punya website sendiri sih. Kalau sekarang, nah menurut Kak Widya gimana? Apakah Blogspot sekarang itu masih efektif, ataukah harus punya website sendiri untuk memulainya? Sebenarnya untuk nulis itu tergantung ya, kita nulisnya untuk pribadi atau untuk klien. Kalau untuk klien, kita bisa pakai platform penyedia itu kayak projects.co.id, yaitu mempertemukan antara pencari kerja sama orang yang punya pekerjaan gitu ya. Nah, di situ kita nggak perlu punya website gitu. Jadi kita hanya butuh skill dan juga pengalaman. Nah, kalau misalkan proposal kita dinilai bagus, nanti dia bisa memperkerjakan kita gitu. Nggak perlu website sih. Kalau aku dulu dapat klien tuh nggak pernah memasarkan websiteku. Soalnya aku memang nggak punya website khusus untuk menawarkan tulisan gitu. Memang aku bikin website itu untuk konsumsi pribadi dan untuk passive incomeku sendiri gitu. Oke. Jadi nggak harus punya website sendiri ya berarti ya? Tapi kalau personal brandingnya pengen dikuatin misalkan ya bisa sih. Oh kayak gitu. Jadi untuk personal branding aja. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak perlu maksain. Kalau misalnya, Mas aku nggak punya, kadang-kadang teman-teman itu alasan kayak gini, Mas aku sebenarnya pengen nulis tapi aku itu nggak punya website dan beli website itu mahal, katanya kayak gitu. Alasan terus mereka itu. Website yang gratisan juga ada kok. Nah ya itu, website yang gratisan juga ada loh. Kadang-kadang mereka itu ada aja alasannya buat nggak nulis. Oke, gitu. Thank you buat Widya, udah 1 jam kita ngobrol gitu kan, nggak terasa. Terakhir, pesan-pesan terakhir ya buat teman-teman yang pengen mulai nulis sejak dini, sejak sekarang. Pesannya apa? Kalau pengen jadi penulis sih pembiasaan ya, itu yang penting. Udah nggak usah mikirin sulitnya nulis itu kayak gimana, sulitnya riset itu kayak gimana. Yang pertama itu pembiasaan dulu. Nanti kalau udah konsisten sambil belajar, kita tambah ilmu juga di internet, di buku juga bisa. Gitu sih. Oke, thank you Kak Wida. Udah berbagi selama 1 jam ini. Oh ya, nanti buat teman-teman yang belum sempat nonton live kita dan belum tahu detailnya kayak gimana, nanti aku akan share video ini di channel YouTube-nya Mari Berkarya. Kalian bisa nonton videonya sampai habis. Dan juga buat kalian yang ingin belajar tentang penulis, kalian bisa follow IG-nya Kak Widya di mana? Widya.ats ya. Nah, kalian bisa tanya-tanya tuh ke dia tentang nulis itu kayak gimana, tentang ini. Katanya Kak Widya ini mau berbagi ya, mau lebih sering berbagi ya. Iya, benar. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kemungkinan nanti kita akan bikin video lagi ya, mau ya? Boleh. Oke. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian pengen kita diskusi lagi atau ngobrol lebih lanjut lagi, silahkan like video ini di channel YouTube-nya Mari Berkarya, dan kalian komen, kalian mau kita bahas ini lagi. Mungkin kalian punya tema atau punya sesuatu yang ingin kalian bahas, ingin kita bahas selanjutnya. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar, oke? Aku Saiful dan Kak Widya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Thank you, Kak. Thank you.